standby. Audio standby. Camera standby. Lighting standby. And show standby. In 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, senang sekali saya Melati Gunawan dapat mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam momen istimewa pada hari ini, yaitu Info Ekonomi Forum 2023 dan juga Awarding Ceremony for Top Corporate Finance Award 2023. Kami juga mau mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Arif Munajat, SEMM selaku CEO infoekonomi.id, juga kepada Bapak Tri Raharjo, SEMM selaku CEO Trust & Co Indonesia, juga kepada Bapak Dr. Fitra Faisal Hastiadi, MSEMA, selaku Executive Director of Next Policy, dan juga kepada Bapak Ibu yang kami hormati, para pemenang peraih penghargaan for Top Corporate Finance Award 2023, juga tak lupa kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu, peserta Info Ekonomi Forum 2023 yang telah hadir untuk mengikuti acara webinar nasional kita dengan tema Economic Outlook 2024. Acara Info Ekonomi Forum 2023 dan juga Awarding Ceremony for Top Corporate Finance Award 2023 ini digelar oleh infoekonomi.id yang juga bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia. Acara Info Ekonomi Forum 2023 dan juga Awarding Ceremony for Top Corporate Finance Award 2023 ini dipersembahkan oleh infoekonomi.id yang juga bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia dengan didukung oleh para media partner yaitu Warta Tasik, Lombok Post, Jawa Post, Netral News, Terkini News, The Jambi News, Batam Headline, puangkepri.com, Malang Post Online, Tegas.co, Bit News, Newsnesia, Detak Banten, Klik Sumut. Kami juga mau mengundang Bapak Ibu Achiever untuk tetap mengikuti rangkaian acara ini hingga selesai karena nanti di penghujung acara akan ada foto bersama. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita simak bersama tayangan video berikut ini.
Media online kini memiliki peran strategis dan sangat penting dalam penyebaran informasi kepada publik tentang pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Media dituntut harus mampu memberikan kontribusi bagi pelayanan informasi kepada masyarakat yang bersifat informatif dan edukatif. Telah hadir di tengah masyarakat Indonesia, infoekonomi.id, sebuah media digital yang menyajikan berita terkini dan terdepan dan menyampaikan informasi-informasi meliputi kebijakan ekonomi pemerintah dan makroekonomi, aktivitas bisnis perusahaan pemerintah dan swasta, keuangan, pariwisata, kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, serta berita terkait ekonomi lainnya. Infoekonomi.id diluncurkan untuk menjadi media terdepan dan terpercaya dalam pemberitaan seputar ekonomi sebagai sumber berita dalam mendapatkan informasi secara komprehensif, kredibel, dan akurat. Penyajian berita ditampilkan dengan konten visual yang menarik, informatif, dan kekinian, serta melalui beragam platform digital, sehingga memudahkan dalam memahami informasi yang disampaikan dan menimbulkan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Simak berbagai informasi terkini dan terdepan seputar ekonomi di infoekonomi.id. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak sambutan dari penyelenggara acara yang akan diwakili oleh Bapak Arif Munajat SEMM selaku CEO infoekonomi.id. Kepada Bapak Arif Munajat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah rahmat-Nya lah bahwa hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara seremoni Info Economy Forum 2023 and awarding ceremony for Top Corporate Finance Award 2023. Yang kami hormati Bapak Dr. Fitrah Faisal Hastiadi, SE, MA, selaku Eksekutif Director Next Policy. Yang kami hormati Bapak Tri Raharjo, SEMM, CDMS, CPR, selaku CEO Trust Inc Indonesia, serta yang berbahagia para peraih Fourth Top Corporate Finance Award 2023, serta yang berbahagia para peserta dari Forum Info Economy Forum 2023 yang sudah tergabung dalam acara ini. Hadirin yang kami hormati, mendekati penghujung tahun 2023 telah begitu banyak peristiwa yang telah terjadi baik secara geopolitik maupun ekonomi. Beberapa contoh peristiwa global tersebut diantaranya krisis politik yang berujung pada macetnya pelayanan administrasi publik, government shutdown di Amerika Serikat akhir-akhir ini. Di sisi lain, masih berlangsungnya konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Dan yang belum lama ini terjadi konflik Israel-Palestina yang memiliki potensi besar akan menjadi konflik yang meluas. Belum lagi ditambah dengan berbagai peristiwa di dalam negeri yang tak dipungkiri telah menjadi tahun politik di Indonesia menjelang pemilu 2024. Situasi geopolitik dan ekonomi baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai dunia tersebut tentu akan sangat amat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga triwulan 2 tahun 2023 tercatat sebesar 5,17% year on year. Meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% year on year, di mana Bank Indonesia telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2024
maksud kami tahun pertumbuhan ekonomi 2023, khususnya dari sisi permintaan mencapai kisaran 4,5 sampai dengan 5,3%. Gejolak geopolitik yang terjadi akhir-akhir ini tentu saja membawa awan hitam kecemasan bagi para pelaku baik usaha yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kekhawatiran akan terjadi situasi yang tidak menguntungkan bagi iklim usaha di masa mendatang, khususnya pada tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, berangkat dari fenomena-fenomena yang telah terjadi itulah infoekonomi.id sebagai media yang hadir dalam menyajikan berita ekonomi, keuangan dan juga bisnis, menyelenggarakan Info Economy Forum 2023 dengan menghadirkan tema Economic Outlook 2024 yang akan dibawakan oleh seorang pengamat ekonomi, Dr. Fitra Faisal Hastiadi. Tema tersebut diusung untuk menjadi tambahan wawasan dan bekal panduan bagi para pebisnis, khususnya yang bergerak di bidang sektor keuangan, agar dapat membaca dan merancang perencanaan kebijakan atau program apa yang akan dipersiapkan dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di tahun mendatang, agar roda bisnis perusahaan dapat terus mengukir dan bergulir sesuai target yang ingin dicapai. Tak hanya itu, kami juga menggandeng kerjasama erat dengan Trasenko Indonesia untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di sektor keuangan dalam bentuk penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 yang menjadi sebuah penghargaan yang keempat kalinya yang dilakukan sejak tahun 2021. Apresiasi bergensi ini merupakan penganugerahan istimewa bagi perusahaan di industri banking, insurance, and financing yang telah berhasil membuktikan diri berada di posisi teratas, menjaga dan meningkatkan kinerja prestasinya yang membanggakan. Kami berharap penyelenggaraan Info Economy Forum 2023 dan penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 menjadi atribut yang memicu penyemangat bagi perusahaan-perusahaan yang berhasil meraihnya untuk terus eksis dan semakin meningkatkan performa perusahaannya, sehingga benar-benar mendapat meraih visi yang telah dicita-citakan bersama serta menjadi perusahaan pendorong pembangunan negara dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para perusahaan yang dalam acara ini berhak menerima penghargaan Top Corporate Finance Award 2023. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta mendukung acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arief Munajat selaku CEO infoekonomi.id untuk sambutannya. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, tanpa perlu berlama-lama mari kita mulai sesi Info Economy Forum 2023 yang menampilkan Bapak Dr. Fitra Faisal Hastiadi SE, MSE, MMA, maksud kami MA, selaku Executive Director of Next Policy yang akan mengisi webinar nasional kita pada hari ini dengan tema Economic Outlook 2024. Bapak Fitra Faisal Hastiadi adalah seorang pengamat dan juga ekonom muda yang saat ini juga menjadi tenaga pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kepada Bapak Fitra Faisal Hastiadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Arief dan juga rekan-rekan panitia yang lain. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya, oke. Terima kasih, Mbak. Saya izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian.
eh, peserta dari Info Ekonomi Forum. Kali ini saya akan membagikan beberapa perspektif saya terkait dengan ekonomi di tahun ini dan juga kemungkinan di tahun depan. Nah, saya memberikan judul kali ini Navigating the Storm. Apabila Bapak Ibu ingat, tepat 1 tahun yang lalu, saya juga menyampaikan pandangan saya juga economic outlook, tapi judulnya agak berbeda. Masih agak mirip dalam konteks how to navigate. Jadi di tahun lalu kalau ingat itu Indonesian economy navigating away from the danger zone, ya, atau bagaimana cara kita menavigasikan jalan keluar dari zona yang berbahaya. Yang waktu itu juga terinspirasi oleh satu lagu lagu pembuka ya dari Top Gun di tahun 1986 tahun 2022. Di bagian pembukanya itu ada lagu yang judulnya kurang lebih The Danger Zone yang diciptakan dan juga dinyanyikan oleh Ken Loggins. Nah, pada saat itu yang perspektif saya terhadap ekonomi Indonesia adalah how to navigate away from the danger zone. Nah, sekarang yang mencoba perspektif saya terhadap perekonomian Indonesia dan dunia di tahun ini adalah navigating the storm, suatu hal yang sebenarnya mirip tetapi berbeda. Yang satu adalah satu hal yang sebenarnya di dalam kendali kita, bagaimana kita menavigasikan perekonomian kita menuju suatu yang lebih baik ya, dari zona berbahaya menuju zona yang lebih aman. Tapi sekarang ternyata zona aman itu belum betul-betul kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat yang mewarnai ekonomi Indonesia dan juga ekonomi dunia lebih banyak dari masalah-masalah yang tidak bisa kita kontrol. Nah, memang betul di tahun yang lalu atau beberapa tahun belakangan kita juga melihat ada suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, yaitu pandemi. Akan tetapi kita punya sedikit cara lah untuk bagaimana keluar dari pandemi tersebut. Bagaimana intervensi dari vaksin, cara-cara intervensi kesehatan dan seterusnya. Yang mana ini yang kita lihat ya selama 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir itu cukup berhasil. Tetapi sekarang tantangannya jauh lebih berat dibandingkan dengan itu. Suatu hal yang bahkan tidak bisa kita kontrol. Intervensi-intervensinya pun sekarang masih sangat vague atau sangat ambiguous. Nah, oleh karenanya saya melihat bahwa how to navigate the storm sekarang ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin tahu Rara gitu ya. Ini mungkin kerjaannya dia. How to kita move the storm, how to memindahkan bencananya ya. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya agak sulit gitu ya. Tapi ya anyway, itu kalau kita bicara fungsi ekonomi itu sebenarnya agak mirip dengan fungsi dukun. Kalau ekonomi itu ya kalau dukun ditanya ya, Mbah tahun depan itu kira-kira pertumbuhan kira-kira saya bisa kaya atau enggak? Itu kalau tanya ke dukun ya. Kalau tanya ekonom kan juga sama ya. Kira-kira mirip. Kalau Anda sekarang berada di sini Bapak Ibu sekalian kan juga ingin tahu kira-kira pertumbuhan ekonomi tahun depan itu seperti apa sih? Tahun ini tahun depan itu kira-kira seperti apa? Gitu kan. Sama aja pertanyaannya gitu kan. Cuma memang yang satu lebih individual, yang satu lebih makro. Nah, persamaan berikutnya adalah kalau ditanya ke dukun ya, biasanya setahun berikutnya terus nggak kejadian, Mbah kok saya nggak kaya-kaya. Ternyata Mbahnya juga punya jawaban. Mungkin Anda setiap hari Selasa itu main di air. Gitu. Jadi ada prasyaratnya ternyata ya, untuk mencapai menjadi kaya itu ternyata ada prasyaratnya. Mbah dukun. Ekonom juga sama. Ketika ditanya wartawan, ya teman-teman sekarang ini juga kebanyakan juga dari wartawan ya. Ketika ditanya di tahun berikutnya, loh kok meleset? Kok nggak sampai 6%? Kok nggak sampai 5%? Ekonom selalu punya cara untuk menjawabnya. Ya. Ada asumsi-asumsi yang nggak terpenuhi. Ya gini, kita asumsi ini, ternyata asumsi itu semuanya nggak ada yang terpenuhi. Jadi sama-sama sering melesetnya. Tapi tidak-tidaknya apa yang kita lakukan, ya apa yang ekonom lakukan ini memberikan arah, ya, magnitude. Yang mana itu mungkin bukan di exact point, bukan di exact number, tapi setidak-tidaknya kita mampu memberikan arah. Ekonom biasanya ketika ditanya, ya mampu memberikan arah nanti perekonomian ke depan itu arahnya seperti apa.
ke utara atau ke selatan, ya, lebih baik atau bahkan lebih buruk. Nah, ini yang ingin saya ceritakan sekarang. Nah, mungkin sebagai brief overview terhadap apa yang sudah kita lalui di tahun 2021, kita sudah bye-bye recession sebagaimana yang kita tahu juga. Dan resesi itu, kalau mungkin teman-teman di sini yang juga sudah paham, resesi itu berarti kan 2 kuartal berturut-turut tumbuh negatif ya. Artinya kalau kita tumbuh positif sampai sekarang, ini suatu hal yang ya sudah keluar dari zona resesi itu. Dan secara resmi kita bisa melihat bahwa keluarnya kita dari zona resesi sudah mulai dari tahun 2021. Kalau kita flashback di tahun 2020 itu kita kan sempat di kuartal keduanya tumbuh minus 5,3%. Kemudian lanjut ke kuartal ketiganya tahun 2020 itu juga minus 3,49% kalau nggak salah. Kemudian lanjut lagi di kuartal keempatnya 2020, artinya sudah 2 kuartal berturut-turut sebenarnya sudah resesi. Ditambah lagi di kuartal keempatnya minus 2,17%. Sehingga kita melihat di tahun 2020 itu pertumbuhan kita minus 2%. Nah, kemudian keadaan berbalik ya di tahun 2021, meskipun di kuartal satunya kita masih tumbuh negatif ya, minus 0,7 minus ya kurang lebih minus 0,7%, tetapi di kuartal keduanya itu bisa bouncing sampai 7,07%. Meskipun di kuartal ketiga tahun 2021 kalau kita ingat ya di tahun itu ada varian Delta yang mana itu kemudian menjadi penghalang ekonomi yang cukup serius ya. Selain juga ketika kemunculannya pertama kali ini varian Delta adalah tantangan pandemi yang juga cukup berat gitu ya. Dan kalau kita lihat di tahun-tahun itu banyak sekali permintaan terhadap oksigen ya, tabung oksigen yang mana itu artinya adalah situasi tengah dalam panik yang cukup serius. Tetapi all in all, begitupun gitu ya, itu tidak sampai menghancurkan perekonomian sampai kemudian negatif lagi. Ya memang kita masih tumbuhnya tidak setinggi kuartal sebelumnya, tetapi setidaknya masih positif. Dan di kuartal 3 dan kuartal keempat, meskipun diwarnai oleh varian Delta, tetap saja tumbuh positif. Artinya ya kita sudah melewati yang paling buruk. Nah, salah satu atribut lain dari hal-hal yang buruk tersebut adalah sebenarnya hal yang cukup positif. Bagaimana kita menyaksikan pergerakan transaksi dan pergerakan aktivitas ekonomi yang mulai terdigitalisasi. Nah, ini juga suatu hal yang sangat penting. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu di sini juga ingat ya tahun 2019 itu pertama kali diperkenalkan oleh Bank Indonesia KRIS. Jadi Quick Response Payment ya, yang Indonesian Standard KRIS, QRIS. Jadi ingat namanya KRIS, bukan QRIS tapi KRIS ya. Ini mudah-mudahan teman wartawan kalau di dalam kesehariannya juga bisa mengedukasi masyarakat. Kita ngomongnya KRIS bukan QRIS. Karena ya itu untuk mengasosiasikan ini dengan istilah-istilah Indonesia. Jadi saya biasa tuh kalau ketemu sama Mbak Alfamart atau Indomart atau kalau di kasir-kasir gitu ya, bayar pakai kris itu biasanya kan mau bayar pakai apa Pak gitu kan, ada QRIS apa segala macam, dia pasti akan menawarkan juga QRIS. Nah itu biasanya adalah momen ketika saya membenarkan bukan QRIS tapi kris. Tapi anyway, kita lihat tahun 2019 kris itu baru pertama kali diperkenalkan, dan sekarang tahun 2023 ya, data terakhir ini, dan mungkin sekarang sudah naik lagi ya, tapi data terakhir yang saya dapat itu sudah 26,7 juta merchants yang menggunakan kris. Ini baru merchants, belum kita kalau juga menghitung di overall user sampai kita di sini kemudian dihitung semua bisa 60 sampai 70 juta users. Artinya ini sangat signifikan perkembangannya kalau kita bandingkan dari awal diperkenalkan 2019. Ini perkembangan yang sangat masif dan inklusif ya, karena dalam hal ini UMKM juga bisa melakukan konsolidasi keuangan ya, sehingga hal-hal yang selama ini merintai UMKM dalam hal untuk kemudian mengajukan kredit ke perbankan karena mereka tidak punya laporan keuangan lah atau dan seterusnya, itu sedikit banyak sudah mulai ada solusinya ya. Karena sedikit banyak kris ini kan juga kemudian ada terlampir juga laporan keuangan yang cukup terkonsolidasi, sehingga ini bisa menjadi semacam portofolio buat UMKM. Itu dari perspektif UMKM-nya. Perspektif yang lain ya, juga dalam hal ini memudahkan dari sisi konsumen,
tidak perlu bawa uang, kemana-mana sudah cukup bawa HP dan sangat inklusif gitu ya. Ibaratnya kalau kita keluar jajan ketemu ke tukang ketoprak itu bisa ada krisnya. Mana-mana hampir pasti ada kris dan ini sangat sangat signifikan perkembangan. Sebagai perbandingan, saya ini hidup di Jepang cukup lama ya 5 sampai 6 tahun yang ya cukup lama untuk bisa kemudian melihat behavior dari orang-orang Jepang ya. Meskipun tidak sangat lama ya, tapi setidaknya bisa untuk bisa mengerti. Setahu saya teknologi QR itu sudah mulai ada di Jepang itu mulai dari tahun 2000-an. Dan bahkan QR payment itu sudah mulai dari tahun 2011-an. Tapi kalau kita bandingkan dengan kecepatan ya penetrasi dari teknologi QR itu di Indonesia itu sangat masif. Nah, ini akan saya sampaikan di beberapa slide terakhir bagaimana ini juga bisa menjadi semacam peluang ya buat kita semua gitu. Dalam konteks ini adaptif dan juga sangat penetratif. Ini suatu hal yang juga bisa memunculkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam konteks teknologi. Nah, untuk sampai ke saat sekarang, ya ada beberapa peristiwa terkait dengan perkembangan dari harga komoditas global dan juga kemudian juga naiknya suku bunga the Fed dan seterusnya. Ini suatu dan juga yang juga tidak kalah pentingnya adalah apa yang kita saksikan juga ketahanan pangan yang sekarang bukan lagi dalam konteks yang tahan tetapi dalam konteks yang lebih rawan gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita trace back di awal-awal pandemi gitu ya. Jadi semuanya meskipun ya tentunya kita sudah lewat dari masa pandemi. Tapi ternyata pandemi itu menimbulkan efek luka yang bisa disebut scarring effect yang sampai sekarang masih cukup terasa. Nah, satu di antaranya adalah ketika saya pada tahun 2020 waktu itu masih sebagai juru bicara Kementerian Perdagangan, saya ketemu Pak Menteri menyampaikan beberapa telaah terkini. Kebetulan pada saat itu juga sebagai penasihat ekonominya, saya menyampaikan bahwa ada peristiwa-peristiwa tertentu yang akan kita hadapi. Nah, yang terjadi di bulan Mei tahun 2020 ketika saya menghadap Pak Menteri itu adalah saya melihat banyak sekali stimulus-stimulus atau rencana-rencana stimulus. Waktu itu kan masih rencana stimulus dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, China, dan juga negara-negara yang lainnya secara signifikan ya untuk kemudian membantu perekonomian, which is suatu hal yang sangat dibutuhkan. Tetapi itu tidak tanpa konsekuensi. Nah, konsekuensinya adalah ketika waktu itu saya sampaikan bahwa di masa pandemi supply-nya kan cukup terbatas gitu ya. Pabrik-pabrik ditutup, kemudian masa tanam tertunda. Oke, dari sisi supply side-nya ini sangat terbatas. Nah, makanya stimulus ini memang akan membantu perekonomian, tapi baru dari satu sisi saja, dari sisi demand. Jadi yang terjadi adalah demand-nya overshoot. Ekonomi bisa kita lihat ya, itu tumbuh secara gradual, recover secara bertahap, tetapi menimbulkan gap dengan sisi supply yang di waktu normal saja itu ada lag-nya ya, ada waktunya untuk bisa menyesuaikan dengan kecepatan demand, apalagi di masa pandemi. Di masa pandemi ketika stimulusnya over, ternyata di satu sisi supply-nya itu terbatas, gap. Nah, supply dan demand gap ini yang kemudian memicu naiknya harga-harga komoditas global. Dan juga memicu prospek inflasi di masing-masing negara ya. Nah, inilah yang kemudian saya sampaikan pada saat itu ada dua hal ya, ada hal yang baik dan ada hal yang buruk. Hal yang baik adalah ya tentunya kita bisa memanfaatkan dan sangat bisa memanfaatkan. Karena apa? Karena kita kan negara yang bisa dibilang berbasis komoditas ya. Dan oleh karenanya kemungkinan besar kita dapat memanfaatkan itu dengan baik ya, dengan naiknya harga-harga komoditas global. Artinya ada prospek ekspor kita ya dari sisi value itu bisa meningkat. Tapi di sisi yang lain ada juga semacam permasalahan. Ada beberapa barang-barang yang kita nggak bisa produksi atau kita nggak bisa dapatkan atau kita nggak bisa penuhi dalam negeri, kita harus impor. Akhirnya itu akan subject to global dynamics. Nah, yang lain adalah yang waktu itu yang saya sampaikan adalah terkait dengan ketahanan pangan. Tahun 2020 saya sempat sampaikan dan kita sudah merasakannya sekarang. Saya waktu itu
menyampaikan bahwa akan ada suatu kondisi di mana negara-negara akan memprioritaskan produksinya tidak untuk diekspor, tetapi untuk kepentingan domestik saja, gitu ya. Jadi bahkan ada ekspor restraint, ada hambatan-hambatan dari sisi ekspor. Kenapa? Ya karena mereka melihat ya waktu itu saya juga memberikan semacam penerawangan bahwa nantinya dengan supply dan demand gap ini, dan juga waktu itu jangan salah sudah ada forecast tentang kekeringan panjang ya. Itu sudah masuk di global risk horizon kira-kira ya, sudah sering muncul. Makanya akan ada keadaan di mana ya kita akan sulit untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok, pangan-pangan gitu ya, di mana negara-negara yang biasanya tempat asal impor kita itu akan menahan. Ya. Kita sudah mengalami sekarang ya. Contohnya beras ya. Beras ini kemarin sampai impor dari Kamboja. Biasanya impor dari Vietnam, impor dari Thailand, tapi mereka sudah menahan gitu ya. Begitu juga India juga sudah mulai menahan dari sisi beberapa barang-barang yang biasa kita impor juga dari sana. Akhirnya kemarin kita juga impor dari Kamboja kan. Nah cuma kalau kita cek harga dari Kamboja itu nggak masuk, itu terlalu mahal. Belum juga akan menyelesaikan masalah inflasi kita di dalam negeri gitu ya. Jadi ketika kita impor ya subject to imported inflation juga karena harganya belum masuk gitu ya. Nah akhirnya China yang menawarkan untuk bisa menyuplai kita atas hubungan baik lah kira-kira. Meskipun kalau kita cek juga datanya mereka tidak benar-benar surplus juga. Ini artinya nggak sustainable. Nah, solusi seperti apa yang akan kita harapkan ke depan? Nah, sebenarnya ini saya sudah sempat sampaikan juga ke Menteri Perdagangan pada saat itu bahwa yang bisa kita jalankan secara berkesinambungan adalah bagaimana membuat ASEAN ini sebagai semacam lumbung pangan gitu ya. Jadi dalam konteks ini sebenarnya kita bukannya tidak ada bahannya, ada ya, cuma untuk mengolahnya untuk produksi dan segala macam ini memang butuh investasi lebih serius ya dalam konteks infrastruktur dan seterusnya. Tapi ASEAN memiliki itu sehingga kita bisa secara resiprokal saling membantu ya dengan negara-negara ASEAN. Dan ini bukannya tidak ada presidennya di tahun 2001 atau 2002 itu sebenarnya ada konteks dalam hal itu adalah penguatan dari sisi moneter Chiang Mai Initiative ASEAN Plus 3 ya, ASEAN yang juga melibatkan negara-negara seperti China, Jepang dan juga Korea Selatan. Dalam hal itu memang konteksnya adalah post East Asian Financial Crisis, kita ingin menguatkan international reserves kita gitu ya, Chiang Mai Initiative. Nah, sekarang kita tidak bermasalah atau belum sangat bermasalah dalam konteks international reserves karena ya kita lihat ya trade surplus ini justru menghasilkan cadangan devisa yang bertumpuk-tumpuk begitu ya, nggak masalah di situ. Toh kalaupun ada masalah sekarang uangnya itu parkir di mana? Parkir di Indonesia apa parkir di Singapura? Nah itu kan yang jadi masalah kemarin ya. Jadi tapi sempat ada intervensinya berupa devisa hasil ekspor. Ya meskipun itu juga menghasilkan permasalahan lain, yaitu permasalahan cash flow dari pengusaha-pengusaha gitu. Tapi kita tidak akan berbicara lebih panjang di situ. Tapi intinya uangnya ada. International reserve-nya pun bukan dalam konteks yang sangat berbahaya gitu ya. Sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa mempreserve kondisi produk-produk pangan gitu ya. Nah ini yang jadi masalah. Nah waktu itu di tahun 2020 saya sempat menyampaikan kita seharusnya lebih berkongsi di antara negara-negara ASEAN untuk kemudian memperkuat gitu ya perkongsian di antara negara serumpun ini untuk bisa sama-sama membantu dan meningkatkan skala ekonomis dari dalam konteks produksi pangan. Ini sangat bisa. Nah, tetapi yang juga kita sadari bahwa uangnya ini kan juga sebenarnya ASEAN tidak sangat berkelebihan ya. Jadi negara ASEAN juga bukan negara-negara yang kaya, memang ya negara berkembang gitu ya. Memang ada Indonesia di situ sebagai salah satu bahkan satu-satunya negara ASEAN yang ada di G20. Tapi in terms of fiscal capacity kita belum ke sana. Nah, makanya solusinya bisa jadi beyond ASEAN dan ini sesuai dengan tema keketuaan ASEAN kita di tahun ini sebenarnya ASEAN Matters, ASEAN as epicentrum of growth sebagai titik konsolidasi atau pertumbuhan ekonomi ya secara regional maupun global. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti saya akan sampaikan juga beberapa hal yang juga terkait itu. Tapi di sini yang terjadi adalah di dunia adalah ada yang berkelebihan, ada yang kekurangan. Sekarang yang sangat kekurangan siapa? Yang sangat kekurangan itu adalah negara-negara Barat. Ya, mereka kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN itu sangat-sangat
mungkin dalam konteks yang jauh lebih rawan gitu ya dalam konteks pangan ini. Inflasi juga tinggi dan seterusnya. Nah, oleh karenanya, karena mereka ini sekarang dalam konteks fiscal capacity, ini dalam konteks yang jauh lebih memadai dibandingkan negara-negara ASEAN misalnya. Kenapa enggak kita menghadirkan solusi yang beyond ASEAN? Jadi ASEAN ini bisa kemudian berfungsi tadi menjadi semacam lumbung pangan regional dan juga bahkan global. Tapi ya negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Eropa yang sekarang tengah kesulitan dalam konteks itu, ya bisa mendapatkan juga bagian mereka. Caranya bagaimana? Ya mereka chip in investasi di sini, bangun infrastruktur untuk menopang konsolidasi pangan tersebut, sehingga ya semuanya menang gitu ya. Kita bisa kemudian mendapatkan investasi yang meningkat gitu ya, ada penciptaan lapangan kerja dan seterusnya, dan mereka bisa mendapatkan suplai pangan yang juga lebih sustainable. Nah, ini suatu hal yang win-win yang seharusnya bisa dikerjakan oleh pemerintah juga ke depan. Nah, sebelum saya kemudian masuk ke the Fed, bagaimana respons mereka terhadap dinamika terkini dan juga dinamika yang sudah kita lalui sebelumnya. Juga kita bisa secara brief gitu ya melihat yang tadi saya ceritakan bagaimana pandemi itu menjadi sumber volatilitas ekonomi, dan itu tercermin juga dalam konteks variance decomposition kita masih sahih sampai sekarang. Ini datanya saya cek lagi masih sahih bahwa sepanjang 3 tahun ke belakang ya, mungkin terakhir tahun 2022 itu sumber volatilitas utamanya masih dari pandemi ya, jadi sekitar 17-18%. Nah, tetapi ada variabel kedua yang kemudian muncul, yaitu variabel inflasi. Nah, variabel inflasi ini yang muncul segera setelah pandemi. Jadi setelah pandeminya itu menjadi endemi, kita tidak mudah-mudahan tidak akan menghadapi pandemi dalam waktu dekat, maka resiko kedua, resiko volatilitasnya justru berasal dari inflasi. Nah, kok bisa gitu ya berasal dari sisi inflasi? Ada beberapa jalur, salah satunya mungkin dari jalur perdagangan. Nah, memang betul bahwa dalam konteks ekspor kita dalam kondisi yang sangat baik ya, tetapi di sisi yang lain harus hati-hati, karena kalau kita ekspor ya produk-produk bahan mentah ya yang tidak bernilai tambah atau bahkan yang tergolong input produksi gitu ya, kalau kita ekspor terus-terusan, maka ada satu kondisi di mana ketika kebutuhan industri itu sedang berada dalam peaknya, kan ini kan kita berada di masa recovery ya, industri kita juga belum berada dalam tahap yang betul-betul optimal gitu ya, tetapi dalam konteks yang sangat optimal yang kita lihat mungkin ya sampai akhir tahun 2023 ini sampai awal tahun 2024 ke depan itu akan berada pada peaknya, sehingga demand terhadap input produksi ini kan juga akan meningkat. Nah, kalau demand terhadap input produksi ini meningkat, artinya ekspor kita yang juga tadi melibatkan input produksi itu jangan terlalu agresif. Ketika kita ekspor semua, nanti ketika pada saatnya industri kita membutuhkan, ini akan jadi masalah. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya ketika kita ekspor justru memberikan ya probabilitas atau potensi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah ya. Kita bisa melihat kontraksi antara minus 0,6 sampai minus 0,8% lewat jalur perdagangan ini. Gitu ya. Jadi kalau tidak berhati-hati, kalau kita cuma ekspor tadi ya komoditas saja gitu ya, yang minim nilai tambah atau barang-barang yang sebenarnya dibutuhkan untuk industri kita ekspor, sehingga ketika dibutuhkan ini tidak ada, sehingga kita harus mengimpor. Kalau kita harus mengimpor, subject to the global volatility. Ya, syukur-syukur kalau harganya lagi murah. Tapi kalau misalnya langka, barangnya nggak ada, harganya tinggi, akibatnya ada imported inflation. Nah, kalau sudah ada imported inflation, artinya semakin menyebabkan atau menekan atau menghadirkan potensi volatilitas yang justru bertumpuk-tumpuk terhadap perekonomian kita. Yang mana tadi saya sebutkan bahwa resiko yang paling besar setelah pandemi itu hilang, bahwa resiko inflasi yang akan muncul gitu ya. Nah, ini data terakhir terkait dengan surplus neraca perdagangan kita. Untungnya memang neraca perdagangan kita dalam kondisi yang positif ya, bahkan kemarin itu trade surplus sudah yang 41 kali berturut-turut. Tapi kalau kita lihat ya, ini ekspornya secara year on year baik ekspor maupun impor itu sudah turunnya cukup drastis gitu ya. Kenapa? Karena salah satunya juga kita melihat bahwa sumber
potensi ekspor paling besar adalah dari komoditas, yang mana harga komoditas global sekarang, ya kalau kita lihat komoditas global itu turun. Nanti saya akan masuk ke topik itu. Nah, siapa nih negara-negara partner tradisional kita untuk ekspor maupun impor? Ini masih China, Amerika Serikat, India, Jepang gitu ya. Ini masih sekitar itu. Nah, tapi nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang menarik ya terkait dengan potensi-potensi limpahan dari geopolitical tensions. Nah, sekarang kalau kita melihat di tahun ini dan tahun depan, pertumbuhan ekonomi kita berapa prospeknya? Untuk tahun ini sekitar 4,96%. Which is untuk bergerak sampai 5% ini bukan suatu hal yang mustahil. Ini 4,96% ke 5% nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi artinya kita masih melihat ada suatu potensi yang baik gitu ya. Kita bisa tumbuh, masih bisa tumbuh di atas 5%. Apalagi kemarin di kuartal kedua kita juga sudah menyaksikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu kan 5,3% ya pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, dan bukan 5,3%, ada kemarin yang di kuartal kedua tahun 2023 ya, itu 5,17%. Nah, dan pertama kalinya konsumsi di era pandemi dan post pandemic ini berada di atas pertumbuhan ekonomi ya. Jadi di kuartal kedua kemarin pertama kali pertumbuhan konsumsi itu di atas pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan kuartal kedua di tahun 2023, kita sudah masuk di tahun 2023 ini, itu 5,17%, tapi pertumbuhan konsumsi 5,3%, artinya di atas pertumbuhan ekonomi, dan ini baru pertama kalinya. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya menggembirakan. Tetapi di sisi yang lain, kita tidak bisa melihatnya terlalu positif juga, karena kalau kita lihat in reality, kalau Bapak Ibu coba lihat beberapa kasus UMKM ya, bagaimana Tanah Abang itu kok sepi gitu ya, bukan karena TikTok, tapi memang karena ada faktor lain ya. TikTok atau yang lain-lain itu ya hanya pemantik aja dan bukan menjadi satu-satunya faktor gitu ya. Kita juga bisa berargumen, oh ini ada barang impor serbuan dan seterusnya, itu juga satu faktor. Tapi yang juga menarik adalah faktor-faktor yang berasal dari demand ya. Nah, loh, apa yang terjadi dengan demand? Kan tadi pertumbuhannya sudah 5,3%, sudah di atas pertumbuhan ekonomi. Nah, ada catatannya. Kita melihat bahwa secara disproporsional ya, demand itu tumbuh secara disproporsional. Jadi kalau kita lihat yang sekarang menggerakkan perekonomian adalah yang top 20% of income ya. Jadi kalau kita bagi berdasarkan klasifikasi income, klasifikasi pendapatan, maka yang menggerakkan perekonomian sekarang adalah yang top 20%. Yang mana dia menguasai 45-50% keseluruhan konsumsi kita. Dan sebagai gambaran bahwa konsumsi itu merupakan variabel yang sangat dominan untuk pertumbuhan ekonomi sekarang di Indonesia ya. Jadi 50-an% ke atas, 52-53%. Di mana sekarang mayoritas itu dikuasai oleh yang top 20%. Jadi when the rich are spending ya, kita oke, baik. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Tetapi ya, kita juga harus bear in mind bahwa bottom 40% of income itu mereka stagnan, mereka lay low, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Mereka bahkan justru permasalahan mereka adalah ya stagnan gitu ya. Sehingga kalau kita lihat misalnya dari konteks inflasi kita sebenarnya bukan dalam hal yang sangat membahayakan, malah cenderung stabil gitu ya. Tetapi kalau kita cek di lapangan melalui data-data yang sifatnya kualitatif ya, survei-survei kuantitatif, itu kalau kita tanya masih ada dua yang menjadi top of mind concerns dari masyarakat, yaitu jobs and prices. Loh, kenapa? Kok prices kan nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Tapi kenapa mereka mengeluh bahwa harga-harga lebih tinggi gitu kan? Terus yang kedua, jobs. Loh, kan angka pengangguran turun. Kenapa mereka masih mengeluh bahwa mereka tidak bekerja atau mengimpikan pekerjaan yang lebih layak? Ya ternyata memang kata kuncinya di situ. Mereka bekerja tetapi bukan pekerjaan yang layak, yang bisa menopang income mereka. Karena bear in mind mereka ini baru terpental dari masa pandemi dan belum betul-betul masuk kembali ke lingkaran ekonomi. Sehingga yang terjadi adalah ada konsep yang dinamakan
tidak mampu mereka tidak mampu untuk menganggur gitu ya. Jadi yang terjadi adalah ketika angka pengangguran turun, itu bukan artinya mereka menjadi lebih baik, tetapi ada kelompok masyarakat yang tidak mampu untuk menganggur. Akhirnya mereka masuk lapangan kerja sebagai micro entrepreneur. Kita juga bisa lihat data micro entrepreneur 400.000 selama pandemi, which is good gitu kan, orang bisa berubah menjadi wirausaha meskipun sifatnya ultra mikro. Tetapi apakah itu layak? Nah, makanya ketika mereka bekerja tapi tidak layak, bukan pekerjaan yang menurut mereka sustainable, mereka masih kemudian menjadi top of mind adalah jobs. Kita ingin pekerjaan yang layak. Nah, ketika kita ingin pekerjaan yang layak, terus kita menghadapi harga-harga yang sebenarnya nggak terlalu meningkat, tapi income-nya stagnan atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang sebelumnya, sehingga seakan-akan harga-harga menjadi lebih mahal. Sehingga ini juga menjadi masalah. Nah, makanya salah satunya Tanah Abang sepi juga bisa dinisbatkan kepada demand yang rendah, terutama di masyarakat menengah bawah. Nah, ini juga menjadi yang harus menjadi perhatian kita juga dan menjadi perhatian masyarakat. Nah, perhatian pemerintah, masyarakat tentu sudah sangat kelihatan gitu ya, sudah perhatian ya, tetangganya juga banyak ya. Jadi kenapa justru muncul ya sekarang nih yang lagi viral pinjam 100 dong. Ya karena itu kejadian itu adalah yang viral-viral di sosial media, itu adalah yang menggambarkan apa fenomena yang sekarang terjadi di masyarakat. Apa yang sekarang terjadi? Mereka kekurangan gitu ya. Jadi tidak tercermin di angka makro, dan oleh karenanya ini suatu hal yang butuh intervensi lebih dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat juga kenapa tadi tren ekspor kita kok menipis ya, surplus ya, terutama dari surplus itu kok semakin lama semakin menipis. Tadi saya bilang bahwa sudah 41 kali berturut-turut kita surplus, tapi menipis gitu ya. Karena salah satunya kalau kita lihat dari komoditas ini, bahkan forecast ke depannya itu juga masih tidak akan setinggi sebelumnya. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa awalnya ini kan berasal dari Amerika Serikat dan kawan-kawan memberikan stimulus besar-besaran. Nah, ternyata mereka tidak mampu mengukur dampak inflasinya. Di tahun 2021, 2022 ketika terjadi, terutama 2020-an akhir sampai 2021 lah ya, itu ketika terjadi inflasi, kalau kita lihat dari stance dari The Fed di Amerika, baik itu dari The Fed-nya maupun Ministry of Finance-nya, jadi Jerome Powell dan Janet Yellen, mereka stance-nya masih melihat bahwa ini masih transitory, masih sementara saja inflasinya, ini nggak masalah karena demand tadi yang melonjak ya secara di jangka pendek, transitory nggak apa-apa. Nah, tapi ternyata di tahun 2022 ada suatu peristiwa yang seharusnya sebenarnya sudah mereka antisipasi sebelumnya juga ya. Geopolitical tensions antara Rusia dan juga Ukraina ini sebenarnya sudah bisa ditangkap seharusnya oleh intelijen Amerika Serikat, karena sebelumnya juga sudah ada peristiwa yang mengarah ke sana. Mulai dari tahun 2014 sudah ada pencaplokan Rusia ke wilayah Crimea, dan artinya ini kan secara eskalasi seharusnya bisa diukur gitu ya, tapi entah kenapa sepertinya mereka kecolongan sehingga ini menjadi suatu peristiwa yang seakan-akan tidak dapat diantisipasi. Dan oleh karenanya mereka sudah melihat di tahun 2022, saya perlu untuk menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena inflasi is no longer transitory. Inflasi sudah mencapai level yang runaway, yang liar, yang tidak mampu untuk kita kendalikan. Akibatnya apa? Ya mereka terpaksa menaikkan suku bunga. Nah, ketika mereka menaikkan suku bunga, Amerika Serikat, The Fed-nya menaikkan suku bunga, maka yang terjadi adalah ada bandwagon effect. Yang lain-lain bakal ikutan dong. Kenapa ikutan? Karena begini, jadi kan ada yang disebut sebagai disparitas ya, suku bunga antara suku bunga US sama suku bunga yang lain gitu ya. Nah, ketika disparitasnya itu menipis atau ketika US meningkatkan suku bunganya tapi yang lain tidak mengikuti, maka akan ada potensi capital outflow kan kalau bagi negara-negara yang tidak mengikuti itu. Nah, akibatnya apa? Yang lain rame-rame ikut, termasuk Indonesia mulai dari bulan Agustus di tahun 2022 ya. Itu mulai itu dinaikkan tuh suku bunganya oleh Bank Indonesia. Meskipun seri kenaikan suku bunga itu dari The Fed itu sudah terjadi semenjak Januari atau Februari 2022, tapi Bank Indonesia baru meresponnya di tahun
di bulan Agustus 2022. Kenapa ya? Karena waktu itu kita masih dalam konteks yang melihat international reserve kita masih cukup bagus sehingga bisa melakukan intervensi-intervensi di pasar tanpa harus meningkatkan suku bunga. Karena biar bagaimanapun kita harus menjaga momentum pertumbuhan kan. Ketika suku bunga dinaikkan, ya maka ya ada potensi pertumbuhan yang terkoreksi lah, kira-kira seperti itu. Nah, cuma kan akhirnya Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga juga kalau nggak ada tekanan terhadap rupiah ya, karena ada potensi capital outflow. Nah, hal ini kemudian memicu apa yang disebut sebagai systemic demand destruction. Jadi demand global juga mengikuti gitu ya. Jadi karena adanya keketatan moneter di mana-mana, maka global demand juga turun. Nah, ketika global demand turun, maka sudah hampir pasti global commodities juga pasti akan turun juga. Karena yang menyebabkan tadi meningkat apa? Ya demand overshoot. Ketika demandnya itu kemudian dibawa untuk kembali lagi ke bawah, yang terjadi adalah global commodity turun lagi. Nah, sehingga berkah yang kita alami sepanjang pandemi ini mulai semakin lama semakin memudar kalau dalam konteks perdagangan. Oke, nah yang juga saya ingin ceritakan di sini ya mungkin yang tadi juga sempat saya mention adalah potensi dari sisi inflasi. Nah, inflasi ini tahun 2022 ya, kalau saya boleh cerita di tahun 2022, sebenarnya perbedaan antara Producers Price Index dengan Consumer Price Index itu cukup tinggi ya di tahun 2022. Nah, kenapa? Karena di tahun itu sebenarnya produsen sudah mulai mengalami peningkatan biaya produksi akibat dia harus juga impor bahan bakunya dan segala macam ya, yang juga subject to imported inflation. Tapi mereka tidak bisa segera mentransmisikannya ke level konsumen. Kenapa? Karena mereka juga masih melihat, oh konsumen saya belum betul-betul pulih. Hingga akibatnya apa? Ini memicu gap antara Producer Price Index dengan Consumer Price Index. Belum segera ditransmisikan. Nah, cuma di tahun ini, ya itu halnya, gapnya sudah mulai menipis lah ya. Kenapa? Karena tadi produsen sudah mulai sedikit demi sedikit mentransmisikannya ke level konsumen. Untungnya juga pemerintah sudah cukup aware terkait dengan itu dan juga melakukan intervensi-intervensi dari sisi supply gitu ya untuk kemudian membantu dari sisi biaya produksi ya, entah itu dalam konteks meningkatkan produksi domestik atau mencari tempat asal impor yang lebih murah dan seterusnya, sehingga ini turut gitu ya, turut membantu dari sisi produsen ketika mereka mentransmisikannya ke level konsumen itu tidak sangat ekstrim. Nah, sehingga kita melihat bahwa sekarang gapnya antara Producer Price Index dengan Consumer Price Index sudah mulai reda, sudah mulai kemudian equal lah, sudah mulai seimbang, tidak jauh-jauh lagi gitu ya gapnya. Nah, tetapi probabilitas ini untuk kemudian berkembang menjadi lebih besar lagi ini cukup besar ya, karena hitungan kita ini masih transitori. Kenapa? Karena akan ada potensi tekanan dari sisi apa? Dari sisi biaya produksi lagi gitu ya, sehingga tadi imported inflation yang tadi membayangi kita itu mungkin juga akan kejadian, sehingga akan menekan dari sisi biaya produksi dan produsen terpaksa harus menahan gitu ya, tidak segera mentransmisikan dan kemudian gapnya menjadi lebih besar lagi. Nah, ini juga harus mendapat perhatian karena kalau tidak diperhatikan maka ini akan kemudian memicu gerak negatif dari para industri ya. Jadi yang seharusnya dia melakukan ekspansi justru mengurangi ekspansinya karena melakukan penyesuaian di sana sini. Nah, yang juga yang harus menjadi perhatian dari pemerintah adalah secara historical gitu ya. Kita bisa melihat sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2023 itu yang paling berat ya dalam konteks volatilitas ini itu di sisi makanan. Nah, makanya ini penting banget apalagi masuk tahun-tahun politik ya. Tahun-tahun politik ini apalagi beras gitu ya, itu harus benar-benar stabil lah. Kalau bisa kita impor deh bulog kalau bisa rugi nggak masalah. Yang penting nanti harga di level konsumen itu rendah gitu ya. Kalau enggak ini akan bisa memicu peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak kita kendaki. Nah, mungkin ada tadi yang bertanya ya terkait dengan prospek pertumbuhan ekonomi kita tahun ini juga tahun depan, terutama di masa tahun politik yang tadi saya lupa untuk sebutkan bahwa tahun depan itu bisa 5,1% lah. Jadi meskipun pemerintah itu di dalam asumsi makro APBN tahun 2024 targetnya adalah 5,3%, tapi itu sepertinya terlalu jauh ya, 5,2, 5,3%. Terakhir 5,2% pemerintah, tapi sepertinya paling maksimal 5,1%. 5,1% ini bisa nggak dicapai?
Bisa ya, bisa tidak, tapi probabilitas ke sana cukup besar. Karena kalau kita melihat dan mempertimbangkan faktor politik gitu ya, yang sekarang sebenarnya dalam pandangan kami itu sebenarnya cukup stabil ya, tidak atau belum akan menimbulkan gejolak atau mudah-mudahan tidak akan sampai menimbulkan gejolak yang berlebihan. Justru selama peristiwa politik ini, kalau dalam konteks political budget cycle, itu secara apa namanya historical kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini cukup turut membantu ya setidaknya dari sisi konsumsi. Nah ini yang juga kita harapkan bisa menjadi semacam fondasi ya, peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 juga. Dari sisi confidence ini masih ada gitu ya dalam konteks ini, baik itu dalam consumer confidence index maupun dari purchasing manager index, meskipun naik turun tapi masih berada di wilayah ekspansi. Artinya dalam hal ini ya meskipun mayoritas juga masih wait and see, investor juga yang mau masuk ke sini ya, yang tahu ada yang dari Jepang, juga beberapa juga dari China, Eropa gitu ya, ingin memulai masuk ke Indonesia, ini juga masih wait and see. Tapi ya setidaknya kita bisa melihat dari sisi confidence ini masih cukup positif. Beberapa leading indicator juga menunjukkan bahwa kita dalam kondisi yang baik-baik aja. Salah satunya dalam konteks transportasi ya, ini oke. Nah, beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan terkait dengan perdagangan, mungkin saya akan fokus saja di sini. Ada satu pemicu yang bisa kemudian menaikkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020, terutama 2024 ke depan. Baik Karena Pak, 2023, kami mau yes. mengingatkan untuk waktunya tinggal 5 menit lagi. Terima Oke. kasih. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa ada satu yang bisa memicu potensi pertumbuhan ekonomi kita tahun ini dan juga tahun depan. Salah satunya berasal dari fenomena yang disebut sebagai friendshoring. Nah, friendshoring ini apa sih? Jadi kan ada geopolitical tensions. Jadi Amerika Serikat dan juga Eropa sekarang sedang mengurangi aktivitas ekonominya ke China dan juga Rusia atau teman-teman yang dianggap sebagai temannya Rusia, gitu. Sementara di sisi yang lain China juga melakukannya, gitu. Jadi friendshoring, kita mengenal ada offshoring, ada onshoring. Ini friendshoring, istilah yang juga diperkenalkan oleh UNCTAD. Nah, justru ASEAN dalam hal ini karena berada di tengah dan ideologi kita memang berada di tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan, justru bisa menangkap peluang itu. Itu dari sisi trade and investment route. Dari sisi industri, apa yang bisa kita harapkan? Kita punya masalah dalam konteks sekarang mengalami deindustrialisasi, dan bagaimana melakukan strategi reindustrialisasi, ya, hal yang kita lakukan sekarang, downstreaming strategi, hilirisasi. Sebagai contoh ya, antara tahun 2015 sampai tahun 2019 itu ekspor stainless steel kita itu secara rata-rata tumbuh 188% per tahun ya, stainless steel. Nah, stainless steel ini kan kalau kita lihat ya, jadi nikel, kemudian kita olah gitu ya, jadi beberapa stage menjadi ferronikel dicampur dengan krom dan besi baja itu jadi stainless steel. Itu belum sampai ke turunan ke baterai dan seterusnya, ini baru nikel ke stainless steel saja. Itu sudah sangat signifikan gitu ya. Dan ini berhasil melesatkan Indonesia ke top 3 exporters di dunia selain China dan Belgium. Nah, ini yang sebenarnya bisa menjadi semacam pilot project ya. Jadi bagaimana strategi hilirisasi ini bisa kemudian membantu arah pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah lewat jalur teknologi. Teknologi ini perpetual. Suatu hal yang pernah saya sampaikan waktu itu di UCASD ya, dalam konteks pengembangan teknologi ke depan itu yang sangat perpetual ya. Baru saja kita melihat ChatGPT, tapi tiba-tiba ChatGPT sudah disalip oleh beberapa yang lain. Perpetual, teknologi ini muncul terus-terusan gitu ya. Tadi sebagai contoh Kris itu sangat signifikan penetrasi dan juga adaptasinya, dan ini akan menjadi salah satu pelecut perekonomian kita ke depan. Memang di satu sisi dia akan kemudian menghilangkan pekerjaan-pekerjaan. Menurut McKinsey ada 23 pekerjaan yang mungkin hilang sampai tahun 2030. Tapi di sisi yang lain ada 27 sampai 46 juta pekerjaan yang atau employment yang muncul, dan 10 juta diantaranya ini completely new gitu ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sisi ekonomi digital sampai tahun 2030 Indonesia saja itu bisa kontribusinya
bisa 4.500 triliun, artinya 18% dari GDP by 2030. Itu suatu hal yang sangat menarik. Jadi dalam hal itu arah pertumbuhan ekonomi kita ke depan sebenarnya masih sangat sustainable. Tinggal bagaimana kita kemudian bisa memandunya, navigasinya dengan baik. Ya, ada external factors yang kita harus navigasi, tadi navigating the storm, while kita juga harus memperkuat fondasi-fondasi perekonomian kita ke depan. Itu saja dari saya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Fitra Faisal Hastiadi untuk informasi dan pengetahuannya yang tentu saja bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja akan semakin lengkap rasanya jika kita simak presentasi metode penilaian yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo SE, MM CDMS CPR, selaku CEO Trust & Co Indonesia. Kepada Bapak Tri Raharjo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, para undangan dan juga para peserta kegiatan Top Corporate Finance Award 2023. Saya akan paparkan mengenai metode penilaian dari penghargaan Top Corporate Finance Award 2023. Nah, penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 merupakan sebuah apresiasi dan pengakuan bergengsi yang dianugerahkan oleh Trust & Co Indonesia bekerja sama dengan infoekonomi.id kepada perusahaan-perusahaan di industri keuangan tanah air yang telah dinilai berhasil dalam membangun corporate brand-nya serta memiliki kinerja keuangan yang baik berdasarkan parameter yang telah kami tetapkan. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama penghargaan Top Corporate Finance Award diharapkan menjadi bukti keberhasilan bagi perusahaan-perusahaan di industri keuangan dalam setahun terakhir sehingga memberikan profit yang maksimal kepada perusahaan. Yang kedua, penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 diharapkan menjadi pemicu kepercayaan shareholder dan juga stakeholder dari perusahaan peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2023. Yang ketiga, kami berharap penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 ini akan memberikan iklim persaingan yang positif, khususnya bagi perusahaan di industri banking, finance, dan juga financing di Indonesia. Nah, kami juga melakukan rangkaian proses riset terhadap penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 ini. Adapun metode penilaian yang kami lakukan untuk penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 dilakukan pada bulan Juli hingga September 2023 kepada perusahaan-perusahaan di industri keuangan yang ada di Indonesia. Riset dilakukan dengan metode desk riset dengan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan dan juga menganalisa data laporan keuangan yang telah terpublikasikan secara resmi dan juga berdasarkan data digital mengacu kepada 3 aspek pengukuran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Digital Corporate Brand Awareness aspek, yang kedua adalah Digital Corporate Brand Image aspek, yang ketiga adalah Revenue dan juga Net Profit aspek. Berdasarkan 3 pengukuran penilaian inilah kami menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan penghargaan Top Corporate Finance Award 2023. Nah, adapun 3 parameter penilaian tersebut untuk Digital Corporate Brand Awareness aspek kami berikan bobot 25%, yaitu mengukur ulasan dan juga pencarian yang dilakukan oleh pengguna internet dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dengan menggunakan keyword corporate brand. Yang kedua adalah Digital Corporate Image aspek. Kami berikan bobot 25%. Parameter ini mengukur banyaknya pemberitaan seputar perusahaan teriset di internet, serta mengukur dominasi sentimen pemberitaan positif terhadap perusahaan mengacu pada 5 halaman mesin pencari secara random. Yang ketiga adalah revenue dan juga net profit aspek. Kami berikan bobot 50%. Parameter ini berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan secara resmi dengan menilai 2 aspek pengukuran, yaitu pendapatan perusahaan dan juga laba bersih yang diperoleh perusahaan pada periode tahun buku
2022. Adapun proses riset dan penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, pertama kami melakukan perumusan proses riset dan juga parameter penilaian. Yang kedua, kami mengumpulkan dan pengelompokan data perusahaan riset. Yang ketiga, pengumpulan laporan keuangan perusahaan tahun 2022 dan juga data corporate awareness dan juga pemberitaan dari perusahaan riset. Selanjutnya adalah analisa data digital dan juga laporan keuangan perusahaan. Dan selanjutnya kami melakukan input data scoring berdasarkan parameter penilaian serta kami melakukan quality control terhadap hasil dari penilaian Top Corporate Finance Award 2023. Dan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kami selenggarakan e-award ceremony penghargaan Top Corporate Finance Award 2023. Nah, adapun kriteria pemenang, kami menentukan sangat selektif terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan Top Corporate Finance Award 2023. Kami menentukan kriteria pemenang. Pertama adalah perusahaan peraih penghargaan memiliki pendapatan dan juga laba bersih perusahaan sebagai berikut. Untuk perusahaan perbankan harus memiliki pendapatan perusahaan di angka minimal 200 miliar atau lebih. Serta perusahaan berada pada posisi profit dan juga di angka minimal 50 miliar atau lebih. Yang kedua adalah untuk perusahaan pembiayaan dan asuransi harus memiliki pendapatan minimal 100 miliar atau lebih dan juga serta perusahaan berada pada posisi laba di angka minimal 20 miliar atau lebih. Untuk selanjutnya adalah perusahaan meraih angka final score 70% serta masuk ke dalam peringkat teratas atau top berdasarkan peringkat yang telah kami tetapkan. Nah, yang pertama adalah top 50 corporate finance untuk kategori perbankan. Yang kedua adalah top 50 corporate finance untuk kategori asuransi dan juga top 25 corporate finance untuk kategori pembiayaan. Demikian Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan untuk kegiatan Top Corporate Finance Award 2023. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang atau peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2023. Semoga penghargaan ini dapat mendorong motivasi dari perusahaan Bapak Ibu untuk terus tumbuh dan berkembang di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk seluruh pemenang penghargaan Top Corporate Finance Award 2023. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tri Raharjo untuk penyampaiannya. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di sesi yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Awarding Ceremony. Siapa sajakah peraih 4th Top Corporate Finance Award 2023. Mari kita saksikan lebih dahulu video berikut ini. Kinerja keuangan yang baik bagi perusahaan banking, insurance, dan financing sangatlah penting, baik untuk tujuan internal maupun eksternal. Jika kinerja perusahaan baik, value perusahaan juga akan tinggi. Dan yang juga diuntungkan adalah perusahaan dan nasabahnya. Tidak hanya kinerja keuangan, perusahaan banking, insurance, dan financing juga wajib membangun corporate brand awareness dan corporate image positif terhadap performance perusahaan. Untuk itu, sebagai bentuk dukungan terhadap perusahaan yang bergerak di industri keuangan ini, infoekonomi.id menggandeng kerja sama dengan Trust & Co Indonesia dengan bangga mempersembahkan penghargaan bergengsi Top Corporate Finance Award 2023. Top Corporate Finance Award 2023 merupakan apresiasi dan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan banking, insurance, dan financing yang dinilai berhasil membangun corporate brand dan memiliki kinerja keuangan yang baik berdasarkan parameter yang ditetapkan. Riset penilaian Top Corporate Finance dilakukan pada Juni hingga Agustus 2023 terhadap 106 perusahaan perbankan, 137 perusahaan asuransi, dan 150 perusahaan pembiayaan di Indonesia.
Top Corporate Finance Award 2023 diberikan kepada perusahaan-perusahaan terpilih berdasarkan hasil riset Top Corporate Finance Index 2023 yang mengacu pada 3 aspek penilaian, yaitu Digital Corporate Brand Awareness Aspect, Digital Corporate Brand Image Aspect, dan Revenue and Net Profit Aspect. Hadirin, inilah Top Corporate Finance Award 2023. Inilah peraih Forbes Top Corporate Finance Award 2023. AXA Insurance merupakan perusahaan asuransi umum dengan fokus bisnis asuransi umum dan asuransi kesehatan bagi perseorangan maupun korporasi yang lengkap melalui omni-channel distribusi dan menjadi salah satu penyedia asuransi kesehatan karyawan, asuransi perjalanan dan pengangkutan terkemuka di pasar Indonesia di samping beragam produk asuransi lainnya. AXA Insurance merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris dengan 145.000 karyawan, melayani lebih dari 93 juta nasabah di 51 negara. Didirikan pada awalnya sebagai PT Asuransi Dharma Bangsa di tahun 1961, PT Mandiri Aksa General Insurance atau MAGI mulai beroperasi sebagai perusahaan patungan pada tanggal 25 Oktober 2011. Memasuki semester kedua di tahun 2023, PT Mandiri Aksa General Insurance atau MAGI resmi berganti nama menjadi PT Aksa Insurance Indonesia atau Aksa Insurance. Aksi korporasi ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 27 Juni 2023. Dengan dukungan dari keahlian Global Aksa, AXA Insurance senantiasa berinovasi dalam menyediakan produk dan jasa asuransi umum bagi para nasabahnya di Indonesia. Melalui 10 kantor pemasaran di 8 kota besar dan bengkel rekanan di 72 kota, AXA Insurance terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada seluruh nasabahnya. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2022, AXA Insurance berhasil mencatatkan pendapatan premi bruto perusahaan sebesar 908 miliar rupiah dengan total laba bersih tahun berjalan perusahaan mencapai 6,44 miliar rupiah per 31 Desember 2022. Inilah peraih Ford Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Insurance PT AXA Insurance Indonesia. Selamat kepada PT AXA Insurance Indonesia, peraih penghargaan Ford Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Insurance. Dan kepada Bapak Dirgahayu Dedi Hamonangan selaku Direktur Kepatuhan PT AXA Insurance Indonesia, kami berikan waktu dan tempatnya untuk memberikan kata sambutan. Ya, baik. Saya sangat berbahagia sekali hari ini. Pertama-tama selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sungguh merasa terhormat perusahaan kami dapat menerima penghargaan Ford Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Insurance Industry berdasarkan penilaian aspek digital corporate brand awareness, aspek digital corporate image, dan aspek revenue and net profit. Saya mewakili PT AXA Insurance Indonesia atau kami biasa menyebutnya AXA Insurance, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para stakeholder, mitra bisnis, karyawan, dan tentunya seluruh nasabah untuk dukungan dan kepercayaannya kepada AXA Insurance. Penghargaan ini merupakan milestone penting bagi AXA Insurance untuk dapat memberikan performa dan layanan terbaik yang memotivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan dan mengakselerasi layanan jasa keuangan serta mengukir pertumbuhan bisnis.
Terima kasih kepada Info Ekonomi atas penyelenggaraan acara ini. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Ford Top Corporate Finance Award 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirgahayu Dedi Hamunangan. Semoga PT AXA Insurance semakin senantiasa berinovasi dalam menyediakan produk dan jasa asuransi umum bagi para nasabah di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat. Semoga PT AXA Insurance Indonesia atas diraihnya Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Insurance. Baik, Pak Dirgahayu dan Pak Arief Munajat, kami mohon waktunya sebentar untuk kita foto bersama dulu ya. Ya, kamera sudah disiapkan. Dan Pak Dirgahayu Dedi Hamunangan, mungkin boleh di sertifikatnya ditampilkan, ditunjukkan ke depan layar, Pak. Oke, baik. Sudah siap? Siapkan senyum terbaiknya. Kita akan mengambil foto bersama dalam hitungan 1, 2, 3. Smile. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak Dirgahayu. Dan selamat Terima kasih, sekali Bapak. lagi. Hadirin yang berbahagia, kita akan menuju ke peraih Fourth Top Corporate Finance Award 2023 selanjutnya. Namun sebelumnya kita saksikan video berikut ini. Sebagai perusahaan subsidiari BUMN yang memiliki misi memberikan solusi perencanaan masa depan dan perlindungan terpercaya dengan layanan prima kepada stakeholder dengan segala kemudahannya melalui inovasi berkelanjutan, PT BNI Life Insurance BNI Life tumbuh menjadi perusahaan asuransi yang menyediakan berbagai produk asuransi seperti asuransi kehidupan atau jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, pensiun, dan syariah. Hingga kini BNI Life terus bergerak maju seiring dengan kebutuhan perusahaan induknya, yaitu PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk untuk menyediakan layanan dan jasa keuangan terpadu bagi semua nasabahnya melalui 4 saluran distribusi, yaitu Bank Assurance, Employee Benefits, Agensi, dan Syariah. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2022, BNI Life berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 6,32 triliun rupiah dengan total laba komprehensif perusahaan mencapai 253,35 miliar rupiah hasil riset. Inilah peraih Ford Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Insurance PT BNI Life Insurance. Selamat kepada PT BNI Life Insurance peraih penghargaan Ford Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Insurance. Kepada Bapak Dian Wicaksono selaku GM of Financial Controller PT BNI Life Insurance, kami persilahkan waktu dan tempat untuk memberikan sepatah dua patah kata. Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Bapak Arief Munajat, CEO Info Ekonomi, Bapak Tri Raharjo, CEO Trust & Co, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara penghargaan sore ini. Pada kesempatan ini, saya mewakili manajemen BNI Life ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas penghargaan yang diberikan oleh Info Ekonomi dalam ajang Top Corporate Finance Award yang keempat atas prestasi membangun corporate brand dan kinerja keuangan yang baik. Penghargaan ini tentunya tidak lepas dari kepercayaan, dukungan dari nasabah semua, mitra bisnis, serta stakeholder dari BNI Life Insurance.
Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi segenap manajemen dan pegawai BNI Life untuk terus bekerja sepenuh hati serta memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Info Ekonomi atas penghargaan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian. Semoga PT BNI Life Insurance dapat semakin memberikan solusi dan juga perlindungan terpercaya bagi para nasabahnya dengan inovasi yang berkelanjutan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat atas penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Insurance. Terima kasih, Terima kasih Pak Dedi. Bapak Dian Wicaksono dan juga Pak Dian maksud saya. Pak Arif Munajat, kami mohon waktunya ya untuk foto bersama terlebih dahulu. Layarnya sudah siap dan apakah ada sertifikat? Ya, bisa ditampilkan. Oke, kita akan foto bersama dalam hitungan 1, 2, 3. Smile. Oke, sekali lagi boleh? Ya, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih dan selamat sekali lagi untuk PT BNI Life Insurance. Hadirin yang berbahagia, kita akan menuju ke peraih Forbes Top Corporate Finance Award 2023 selanjutnya. Namun sebelumnya kita saksikan dahulu video berikut ini. Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Tripakarta Tripa yang didirikan pada 21 Agustus 1978 oleh Insan Bank Negara Indonesia senantiasa menunjukkan kemajuan yang signifikan hingga berhasil menjadi perusahaan asuransi yang sehat, kokoh dan terpercaya yang diperkuat oleh sumber daya manusia yang profesional, sistem pelayanan terintegrasi, penerapan teknologi informasi terkini, serta kerjasama harmonis dan mutual dengan para mitra usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Guna meningkatkan kinerja, Tripa senantiasa menerapkan good corporate governance dalam penyelenggaraan perusahaan yang diarahkan kepada keunggulan kinerja, sumber daya dan layanan, termasuk di dalamnya upaya mewujudkan operasional perusahaan yang terintegrasi dengan dukungan teknologi informasi, efisiensi operasional tanpa mengurangi produktivitas dan pelayanan, serta peningkatan modal setor dan memperluas jaringan reasuransi nasional maupun internasional. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2022, Tripa berhasil mencatatkan pendapatan premi perusahaan sebesar 1,17 triliun rupiah dengan total laba komprehensif perusahaan mencapai 77,22 miliar rupiah per 31 Desember 2022. Inilah peraih Forbes Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Insurance PT Asuransi Tripakarta. Selamat kepada PT Asuransi Tripakarta peraih penghargaan Forbes Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Insurance, dan kami mengundang Bapak Rafael Bau Aman selaku Wakil Direktur Utama PT Asuransi Tripakarta untuk memberikan kata sambutan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Pertama-tama tentunya saya mewakili seluruh manajemen PT Asuransi Tripakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Info Ekonomi dan juga Trust & Co yang telah memberikan penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 kepada PT Asuransi Tripakarta untuk kategori Special Achievement for Insurance. Tentunya bagi kami, bagi Tripakarta, penghargaan ini sungguh sangat bermakna dan pasti akan menjadi penyemangat bagi kami dalam memberikan pelayanan supaya lebih bagus di waktu yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, ya, seluruh stakeholder yang
telah bekerja sama dengan Tripakarta sehingga sampai pada kondisi seperti sekarang ini. Juga seluruh manajemen dan seluruh insan Tripa mengucapkan terima kasih ya, dan juga selamat kepada para pemenang lainnya, ya, para pemenang atau peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2023. Mari kita sama-sama menjunjung tinggi integritas dan tetap meningkatkan kompetensi kita agar kita dapat memiliki daya saing di tingkat global dan terus sukses dalam industri asuransi dan juga industri ekonomi di Indonesia. Salam sukses untuk kita semua dan selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Rafael. Terima kasih atas ucapannya. Selamat dan juga kepada PT Asuransi Tripakarta atas penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Insurance. Selamat dan terima kasih Pak Rafael. Semoga kita ketemu kembali di acara selanjutnya. Terima kasih untuk Pak Rafael, kami minta waktunya sejenak dan juga kepada Pak Arif ya, kita kembali akan foto bersama. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 siapkan senyum terbaik. Oke, sekali lagi ya Pak ya. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat sekali lagi. Ya, para Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita akan menuju ke peraih Ford Top Corporate Finance Award 2023 selanjutnya. Sebelumnya, kita saksikan dahulu video berikut ini. Dalam dinamika bisnisnya, PT Maybank Indonesia Finance atau Maybank Finance yang awalnya dikenal dengan nama PT BII Finance Center yang telah beroperasi sejak 1991 telah melakukan perluasan usaha dengan menambah pada pembiayaan alat berat dan mesin industri sejak 2014. Dengan visinya menjadi perusahaan pembiayaan pemimpin pasar berbasis digital di segmen pasar yang dilayani, serta selalu peduli terhadap kondisi lingkungan hidup dan masyarakat hingga kini, Maybank Finance yang berkantor pusat di Wisma Eka Jiwa Jakarta Pusat telah memiliki 30 kantor cabang dan 11 kantor perwakilan serta didukung oleh dealer resmi, showroom dan supplier yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2022, Maybank Finance berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 1,03 triliun rupiah dengan total laba komprehensif tahun berjalan perusahaan mencapai 440 miliar rupiah per 31 Desember 2022. Inilah peraih Ford Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Financing PT Maybank Indonesia Finance. Kami ucapkan selamat kepada PT Maybank Indonesia Finance, peraih penghargaan Ford Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Financing, dan kami undang Bapak Arthur Octaviano Senduk selaku Risk Division Head PT Maybank Indonesia Finance untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Arif Munajat selaku CEO infoekonomi.id, Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia, Bapak Dr. Fitra Faisal Hastiadi selaku Executive Director Next Policy, tim penyelenggara dan juri penghargaan Top Corporate Finance Award tahun 2023. Serta para pemenang Top Corporate Finance Award dan seluruh hadirin yang saya hormati. Kami dari PT Maybank Indonesia Finance sangat bangga dan terhormat bisa hadir dalam acara ini sehingga kami bisa ikut merayakan prestasi dan dedikasi dalam bidang Top Corporate Finance di Indonesia. Oleh sebab itu, izinkan saya mewakili PT Maybank Indonesia Finance ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus
Penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 ini adalah sebuah pencapaian luar biasa bagi kami. Terima kasih atas pengakuan yang diberikan sehingga dapat mendorong kami untuk terus meningkatkan layanan keuangan perusahaan. Tidak juga lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kami yang telah bekerja keras, para pemangku kepentingan, pelanggan, dan mitra bisnis kami yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan. Kami berkomitmen untuk dapat terus memberikan layanan terbaik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Arthur Octavianus Senduk selaku Risk Division Head PT Maybank Indonesia Finance dan juga atas penghargaannya Top Corporate Finance 2023 Special Achievement for Financing. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada PT Maybank Indonesia Finance. Ya, Pak Arthur dan juga Pak Arif, mohon waktunya sesaat lagi. Kita mau foto bersama ya, Pak. Ya, sudah? Kamera ready? 1, 2, 3, smile. Ya, mungkin sertifikatnya boleh ditunjukkan di depan layar sekali lagi, Pak ya. Oke. Oh, tidak usah, Pak. Mohon maaf, karena bapaknya tertutup begitu ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Yes, smile. Terima kasih Pak Arthur. dan selamat. Ya, hadirin yang berbahagia, kita akan menuju ke peraih Ford Top Corporate Finance Award 2023 selanjutnya. Namun sebelumnya, kita saksikan kembali video yang satu ini. Berdiri dan mulai resmi melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah sejak 2010, PT Bank BCA Syariah atau BCA Syariah hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan syariah yang handal dan terpercaya. Jaringan cabang BCA Syariah tersebar mulai dari Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh, Kediri, Pasuruan, dan Panakukan. BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2022, BCA Syariah berhasil mencatatkan pendapatan operasional perusahaan sebesar 588,4 miliar rupiah dengan total laba bersih perusahaan mencapai 117,6 miliar rupiah per 31 Desember 2022. Inilah peraih Ford Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Banking PT Bank BCA Syariah. Selamat PT Bank BCA Syariah peraih penghargaan Ford Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Banking. Dan kami mengundang Ibu Nadia Amalia selaku Corporate Secretary dari PT Bank BCA Syariah untuk memberikan sambutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Munajat, CEO infoekonomi.id, Bapak Tri Raharjo, CEO Trans&Co Indonesia, dan Dr. Fitra, serta seluruh Bapak Ibu peserta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya terima kasih kepada Info Ekonomi dan Trans&Co Indonesia atas title yang diberikan kepada BCA Syariah dalam Top Corporate Finance Award 2023 kali ini, khususnya untuk kategori banking. Tentunya kinerja yang berhasil kami raih adalah berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukungan nasabah, serta seluruh stakeholder kami, serta teamwork yang solid dari segenap manajemen dan karyawan BCA Syariah. Penghargaan ini akan semakin memacu dan memotivasi kami untuk terus mempertahankan dan tentunya meningkatkan kinerja brand dan kinerja keuangan agar kami dapat terus tumbuh berkelanjutan dan memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh nasabah kami.
Sekali lagi, mewakili manajemen, kami mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan event ini dan selamat kepada seluruh pemenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nadia Amalia selaku Korporat Sekretari PT Bank BCA Syariah. Semoga penghargaan ini menjadi pemacu dan juga stimulan bagi teman-teman di BCA Syariah agar semakin terpacu untuk menjadikan nomor 1 di bidang industrinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat atas penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Banking. Terima kasih Ibu Nadia Amalia. Ibu Nadia dan juga kepada Pak Arief, kami minta waktunya sebentar untuk sesi foto bersama ya. Siapkan senyum terbaiknya dalam hitungan 1, 2, 3, smile. Iya, sekali lagi boleh? 1, 2, 3, senyum. Terima kasih, selamat dan sukses selalu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada para peraih Ford Top Corporate Finance Award 2023. Sampailah kita di penghujung acara. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu seluruh peraih Ford Top Corporate Finance Award 2023 untuk berfoto bersama. Ya, pastikan semua achiever sudah on cam. Sudah? Kamera ready? Ya, dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. Siapkan senyum terbaik, pastikan sudah on cam semuanya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih dan selamat sekali lagi kepada para peraih Ford Top Corporate Finance Award. Ibu sekalian. Dan demikianlah hadirin yang berbahagia, saya Melati Gunawan, saya pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi pada acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.